Sekali lagi, kawan yang satu ini kembali mempublikasikan videonya tentang pemahaman dan pengertiannya tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, mari kita saksikan bersama-sama apa katanya tentang ayat Alkitab yang berikut ini. Pertanyaan, Mas, mana buktinya Yesus adalah ciptaan Allah? 3 ayat 14. Yesus yang bergelar Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah ciptaan yang sulung atau yang awal, yang pertama-tama. Mika 5 ayat 1. Yesus yang lahir di Bethlehem Efrata itu permulaannya atau awalannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi jelas ya, Yesus memiliki permulaan atau awalan. Oke, sip. Shalom dan salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam channel ini Raiman Caian. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada masa kini, semoga kita semua sehat dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kawan-kawan dan saudara-saudara semua. Nah, lama sekali saya tidak membuat video dan kali ini saya tampil kembali di dalam channel ini untuk menyampaikan renungan serta perfungsian kepada kawan-kawan sesuai dengan video yang kita sudah lihat bersama sebentar tadi. Dan saya tidak perlu mengatakan nama channel orang ini apa dan nama orang ini siapa. Mungkin ada di antara saudara-saudara dan kawan-kawan di luar sana yang sudah melihat beberapa video daripada kawan ini, dan kawan ini adalah orang yang sama yang saya akan komentari di dalam video saya. Dan mungkin kita perlu meluruskan setiap pemikirannya tentang Alkitab ataupun kepercayaan orang Kristen. Dan di dalam percakapan ataupun di dalam pembicaraannya itu, di dalam penyampaiannya itu, kawan-kawan dan saudara-saudara, dia ini katanya ditanya di mana buktinya Yesus itu adalah ciptaan. Dan dia membuktikan dengan begitu yakin dan begitu berani dan begitu santai, tenangnya dia menyampaikan beberapa ayat. Sekurang-kurangnya ada 2 ayat di dalam perjanjian baru dan ada 1 ayat di dalam perjanjian lama yang menjadi alasan kuku, yang menjadi dasar dia dan yang menjadi dalil dia untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ya kawan-kawan, yang pertama itu dia ambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara, dan saya membacakannya. Yang pertama, ini adalah firman Tuhan ya kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan ia menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah permulaan daripada ciptaan Allah. Yang mengatakan begini, dan pikirannya adalah Yesus itu adalah termasuk ciptaan, dan dia adalah ciptaan yang pertama ataupun yang mula-mula mengikut mengikut kronologi penciptaan.
Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat ini, inilah firman Dia yang amin, yang benar, ya, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Artinya permulaan dari ciptaan Allah itu adalah daripada Dialah segala sesuatu itu diciptakan. Ya. Yesus itu adalah firman Allah. Ya. Dan Allah melalui firman-Nya menciptakan segala sesuatu. Ya. Ini adalah maksud daripada ayat ini. Ini adalah arti daripada permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Segala sesuatu itu ada. Segala sesuatu itu tercipta, ya, melalui firman, yaitu saksi dan setia. Saksi yang setia dan amin itu Yesus Kristus. Nah, kepercayaan iman orang Kristen, Yesus adalah firman Allah. Dan segala sesuatu yang diciptakan itu harus melalui firman Allah. Itu maksudnya permulaan dari ciptaan Allah. Segala sesuatu itu eksis karena Yesus Kristus. Itu maksud daripada Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan seterusnya di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Maksudnya apa? Firman Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, baik di surga, baik di bumi, baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, baik pemerintah, kerajaan. Segala sesuatu itu diciptakan melalui firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus adalah berperanan besar di dalam penciptaan segala sesuatu, baik di surga dan di bumi. Dan segala sesuatu yang diciptakan itu, baik di surga, baik di bumi, itu untuk Dia, untuk Yesus sendiri. Nah, ini adalah maksud daripada ayat ini. Ya, dari segala ciptaan, segala sesuatu diciptakan dalam Yesus di sorga dan di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Dan ini tidak membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Bahkan ini ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta. Karena Dia adalah firman Allah, dan melalui Yesus itulah tercipta segala sesuatu. Termasuk kawan kita tadi yang mengklaim bahwa Yesus adalah ciptaan sesuai dengan pemahamannya tentang ayat yang dia bacakan ini. Dan satu lagi, dia mengambil daripada perjanjian lama di dalam Mika 5 ayat 1,
Mika 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, dan dia mengatakan ini adalah permulaan Yesus. Sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ini Yesus itu mempunyai permulaan. Tetapi di dalam ayat ini kita perlu ada pertanyaan. Purbakala, dahulu kala itu bila, ya. Bila, purbakala dan dahulu kala itu. Bukankah daripada ayat ini mengatakan bahwa purbakala yang dimaksudkan di dalam bentuk metafora itu adalah sebelum segala sesuatu ada, ya. Bumi belum berbentuk, ya. Manusia belum ada, serta segala gunung-gunung belum ada, ya. Yesus sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, ya. Dan di dalam hal ini kita akan melihat pada waktu penciptaan di dalam Kejadian. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Maksudnya apa? Sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri itu sesuai dengan firman ini yang kata mengucapkan sesuatu, maka terjadilah sesuatu sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka di sini kita melihat bahwa Yesus itu berperanan besar di dalam penciptaan segala sesuatu. Kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, kalau begitu di mana ayatnya yang membuktikan bahwa Yesus itu sudah ada, ya, sebelum dunia ada, sebelum manusia ada. Di dalam pikiran kita hanya mengerti bahwa segala sesuatu belum ada, tetapi Allah sudah ada. Sudah ada Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Yesus bersama-sama dengan Allah, itu Sang Firman, sudah bersama-sama dengan Allah di dalam penciptaan sejak dahulu kala. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, ya. Alfa dan Omega ini adalah firman Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, sekali lagi, ini tentang pribadi Yesus. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini adalah Yesus. Jadi di manakah bunyi yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Sedangkan di dalam segala bunyi, di dalam ayat yang kita bacakan tadi,
itu adalah membuktikan bahwa Yesus itu berperanan besar bersama-sama dengan Allah di dalam penciptaan segala sesuatu, baik di surga, baik di bumi. Ya, menurut kawan-kawan dan saudara-saudara, apa pengertian saudara tentang hal ini? Dan demikian saja perkongsian daripada saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.